Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dipertemukan dalam wadah pembelajaran singkat, katanya Kultum, media pembelajaran ala-ala Kultum yang mengangkat berbagai masalah, topik-topik kontemporer dengan pendekatan kontekstual. Ya. Topik kita kali ini adalah siapakah orang yang beruntung di sisi Allah. Ya, sudah hadir narasumber kita Abu Salman dan sebelum mungkin pertanyaan pertama, saya akan coba meresume bahwa salah satu indikator orang yang sering dipakai orang ya untuk menyatakan bahwa seseorang itu adalah orang yang beruntung itu adalah keberhasilannya dalam mendapatkan harta maupun takhta ya atau jabatan. Atau karir ya. Apakah indikator itu betul? Terima kasih atas pengantarnya ya, Ibunya Salma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu yang ada sekarang ya, yang sering viral itu di medsos, itu adalah salah ya. Jadi kan sering kita lihat ya di medsos, dikata baca orang-orang yang kaya itu memamerkan harta bendanya yang secara berlebihan gitu ya. Dia merasa mereka orang yang beruntung. Sementara secara kebiasaan yang buruk di masyarakat kita juga menyebut-nyebut orang yang miskin sebagai orang yang tidak beruntung. Ini sama sekali bukan Quran ya, bukan Quran, hadis-hadis salah. Jadi kalau menurut Quran itu orang yang beruntung adalah ahli surga, orang yang masuk surga. Orang yang tidak beruntung adalah ahli neraka, orang yang masuk neraka. Gitu. Iya. Apa dasarnya di Al-Quran dan hadis? Dasarnya ya, jadi ke Quran aja lah. Ya di surat 59 ya, ayat 20. La yastawi ashabun nari washabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi di situ Allah mengatakan dalam surat 59 ayat 20 bahwa tidak sama orang yang masuk neraka dan orang yang masuk surga. Jadi di situ orang yang beruntung adalah orang yang masuk surga. Jadi istilah orang beruntung itu harus kita masuk ke kelompokkan dalam hal orang yang masuk surga, bukan orang yang kaya raya. Itu terus yang tidak beruntung, orang miskin, itu adalah keliru. Ya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan keberuntungan ya seperti dalam atau seperti standar Al-Quran tersebut, yaitu orang masuk surga adalah orang beruntung, sementara yang tidak beruntung adalah yang tidak masuk surga. Bagaimana cara untuk mendapatkannya atau mencapainya? Sebenarnya banyak pintu surga, dan salah satu pintunya itu sudah didapatkan insya Allah oleh kita semua ya, yang nonton YouTube ini. Insya Allah kita udah beriman dan udah Islam, udah bersyahadat ya. Itu adalah pintu masuk surga. Jadi itu adalah kita sudah memegang salah satu kunci dari surga itu ya. Nah, kemudian menghindarnya ya tentu saja adalah orang-orang kafir dan orang musyrik ya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, kemudian juga tidak kafir ya, kita sudah Islam jadi bukan orang kafir ya. Nah, itu kategorinya adalah orang yang di dalam neraka, yang dia itu khalidina fiha ya, sering terjemahkan sebagai kekal di sana, di surga, di neraka. Sementara orang Islam, orang yang sudah beriman dan sudah Islam itu memang ada bertingkat-tingkat juga ya. Jadi di surat Ali Imran ayat 163, hum darajatun indallah walau basyirum bima ya'malun. Jadi di situ Allah mengatakan di Ali Imran ayat 163 bahwa hum itu mengaji kepada orang-orang ya, orang-orang yang diadili di yaumil akhir maupun yang sedang berada di dunia ini, itu derajatnya berbeda-beda. Ya, jadi di situ ada yang kelompok kanan, kelompok kiri, orang yang masuk surga, masuk neraka. Di situ kita sebagai orang Islam sebenarnya kunci surga udah dipegang, hanya kalau kita naudzubillah min dzalik, kita melakukan dosa-dosa besar ya, bukan kesyirikan ya, bukan kesyirikan.
maka ada kemungkinan sebelum masuk surga itu akan disekolahkan dulu, tanda kutip disekolahkan dulu di neraka. Nah itu yang apa namanya, tadi pertanyaannya kan bagaimana masuk surga dan bagaimana menghindari, jawabannya begitu. Ya, jadi sebagai Muslim kita sudah mendapatkan kunci surga ya. Ya. Kalau ke surga itu bertingkat-tingkat, mungkin tingkat yang paling bawah atau seperti apa? Ya kalau di Al-Quran mengacunya ke Quran itu manusia terbagi 3 ya, itu di surat Al-Waqiah. Ya di situ ada golongan kanan. Ya, jadi ada golongan kanan, golongan kiri, ada sabikun. Ya. Jadi wasabul maimanati ma asabul maimanah itu orang yang golongan kanan ya. Terus wa asabul mas'amati ma asabul as'amah ya, orang golongan kiri. Dan ada satu lagi wasabikun ya, sabikun, orang sabikun dijelaskan itu ulaikal muqarrabun. Jadi di antara orang yang masuk surga itu ada tingkat-tingkatannya. Ada yang masuk surga, kita tidak berani, saya nggak berani mengatakan kelas bawah, karena surga itu tidak ada kelas bawah. Sudah masuk surga itu sudah kebahagiaan yang luar biasa, kenikmatan di situ. Jadi sementara yang muqarrabun itu orang dekat, itu disebutkan di situ fasulatu minal awalina wal qalilu minal akhirin. Jadi di zaman dahulu itu banyak, di zaman kemudian kita ini hidupnya, takdirnya adalah orang-orang di masa kemudian. Itu memang jumlahnya sedikit. Tapi kita tidak perlu kecil hati, karena termasuk di dalam golongan kanan itu Allah sudah menyebutkan sebagai orang yang beruntung, faizun. Jadi itu kita sudah beruntung, bukan kelas bawah itu, tapi sudah beruntung, top lah ya dibandingkan orang yang masuk neraka. Ya, jadi simpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa siapakah orang yang beruntung di sisi Allah adalah orang yang Muslim ya, orang yang masuk surga. Orang yang masuk surga yaitu orang yang Muslim. Kemudian di mana surga itu ada tingkatan-tingkatannya, dan perlu upgrade dengan banyak amalan-amalan soleh. Ya, dan itu untuk supaya itu untuk dihapus dosanya, sehingga kita bisa masuk surga secara langsung tanpa harus disekolahkan dulu di neraka. Iya. Itu saja mungkin kesimpulan yang bisa kita tarik. Ya, terima kasih. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.